informasi yang Mas Bro miliki gitu. Pasar Pramuka ini sebenarnya dibakar atau terbakar, Mas Bro? Dibakar. Ini adalah termasuk 10 keajaiban dunia. Kenapa? Kenapa? Yang ada dari Indonesia. Apapun bisa dibuat di sini. Skripsi itu bisa saja kita buat di Pramuka, bisa saja di mana kita mengetik. Nah kemudian kalau kita mengetik di tempat begini, apakah itu bisa dikategorikan palsu? Pak Jokowi sangat menyayangkan adanya ini. Beliau selalu mengatakan ini sebenarnya isu, ini masalah kecil, masalah simpel, tapi kenapa ini dibesar-besarkan? Meskipun pihak UGM dan kepolisian menyatakan bahwa ijazah mantan Presiden Joko Widodo asli, namun tudingan ijazah palsu belum juga reda. Sebelumnya disebutkan ijazah Jokowi diduga dibuat di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat. Tudingan ini langsung dibantah oleh pihak yang dituduh mencetak ijazah Jokowi. Untuk mencari tahu kebenarannya, ikuti penelusuran kami di Pasar Pramuka. Bersama saya Arlista Hadi, inilah Ainis Files. Kamis 22 Mei 2025, Barreskrim Polri secara resmi menghentikan kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo. Penghentian perkara ini berdasarkan hasil uji forensik yang menyatakan ijazah Joko Widodo adalah asli. Sebelumnya, laporan dugaan pemalsuan ijazah yang ditujukan kepada Jokowi dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang diwakili oleh Egy Sujana. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali menghangat setelah politisi PDI Perjuangan Bitor Suryadi menuding dokumen ijazah yang digunakan Jokowi saat pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 merupakan hasil percetakan ulang di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat. Itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah Dhammadhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Selain tudingan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, pakar telematika Roy Suryo juga meyakini kios yang mencetak ijazah tersebut adalah milik mantan Wamendes PDTT Paiman Raharjo. Tak terima atas tuduhan itu, Paiman pun melayangkan gugatan perdata kepada Roy Suryo CS atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Sementara pada Rabu 13 Agustus 2025, mantan Ketua KPK Abraham Samad memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Pemirsa, saat ini saya sedang menuju ke Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta, di mana di sana saya sudah membuat janji dengan Roy Suryo. Nah, mantan Menpora ini 99,9% yakin bahwa ijazah Jokowi adalah palsu dan dibuat di sana. Lantas seperti apa penjelasannya? Ikuti penelusuran saya. Pemirsa, saya sudah berada di Pasar Pramuka dan saya akan langsung menuju ke Pasar Pramuka Pojok. Di sana sudah ada Pak Roy Suryo bersama dengan temannya. Kita akan coba menghampiri Pak Roy.
Selamat siang Pak Roy. Ya, siang Mbak Lista. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah bersama tim iNews Files ini langsung ke Pasar Pramuka Baik, Pojok nih. iya. Ini kalau boleh dikenalin dengan iya. Pak siapa? Ya, ini sahabat saya Para Jasa. Para Jasa. Pak dulu mitra saya. Ya. Ketika saya dulu di Komisi 1, Komisi 1 kan salah satu mitranya kan intelijen itu. Oh, Beliau berarti ini memang intel asli. Intel asli Kalau ya. saya kan bin Badan Intelijen Netizen. Oh, iya. Kalau beliau memang bin asli. Oke, Pak Roy, ini saya mau membahas sedikit tentang Pak Bintor Ya. yang sempat menyampaikan bahwa ijazah Jokowi ini dibuat di Pasar Pramuka. Sumbernya ini dari mana gitu informasinya ini? Jadi informasi dari Pak Bintor itu ya bisa dikatakan ya dan tidak. Ya dan tidak itu nih. Yanya informasi itu benar. Tapi mungkin terlalu cepat untuk menyebutkan beberapa nama. Dia sudah terlanjur kalau istilahnya intelijen itu dikondisikan ya oleh pihak lain, gitulah. Pihak yang berkepentingan agar misteri di Pasar Pramuka itu tidak terbuka. Jadi yang kalau kita lihat sebenarnya Pasar Pramuka ini dulu memang di sini. Pasar Pramuka di sini. Ini adalah termasuk 10 keajaiban dunia. Kenapa? Kenapa? Ada dari Indonesia. Apapun bisa dibuat di sini. Tapi kan ini kalau misalkan kita lihat ini hanya berupa ladang nih Pak Roy nih. Sekarang. Karena akhir tahun 2024 yang lalu itu ya kalau orang bilang tapi banyak sekali orang sini bilang dibakar. Bahkan tadi barusan saya masih ketemu orang yang ya jaga di pompa bensin itu, dia mengatakan iya Pak itu dulu dibakar karena ada masalah dengan ijazah itu. Oke, tapi sebelum kita membahas itu, saya mau coba, yang kata Pak Roy ini adalah 10 keajaiban nih, katanya ada di sebelah sini ya? Ada di dalam ini. Ada di dalam dan sini. Dan kios yang mendapatkan pendidikan yang cukup misterius adalah yang dulu ada di pojok depan. Yang ada di pojok depan? Ya, karena itu dulu memang kios yang ada hubungannya dengan seorang yang sekarang memegang posisi sempat cukup tinggi, tapi kemudian sudah enggak lagi. Terus komisarisnya juga barusan dicopot karena ya gaduh ini ya. Tapi dia memang dulu pernah punya kios di sini. Kemudian pernah mengerti betul tentang keberadaan ini dan itu masuk dalam range ketika kasus ada ijazah yang sangat ramai itu diperkirakan dibuat di sini. Tapi Pak Roy, sebenarnya apa sih yang membuat Anda yakin ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka, Pak Roy? Kalau ijazah itu dibuat Pasar Pramuka, yang bisa mengerti detail sebenarnya adalah Para Jasa ya. Para Jasa, berarti saya harus bertanya kepada Bapak nih. Kenapa Anda sangat yakin bahwa ijazah tersebut ini dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Pertama informasi dari Bintor, yang disebut Pasar Pramuka. Saya teringat masa lalu saya. Kalau saya juga penikmat produk pasar-pasar pramuka. Kemudian masih banyak teman-teman saya di sini. Saya tanyakan, oh benar. Ternyata di sana ada Pak Paiman. Langsung disebut nama nih, Pak Paiman. Tiba-tiba jadi wamen gitu. Tentunya kan kita berpikir ya, kualitas Paiman yang seperti itu dia bisa jadi wamen. Kalau dia tidak berbuat sesuatu yang besar buat Pak Jokowi, nggak mungkin. Memang betul dibuat di sini. Nah itu ada saksinya yang ngomong. Kebetulan saya nggak direkam. Makanya kalau aja polisi nih, ya polisi mau bijak, ya kan, mau objektif, periksa dong mereka yang ada di sini. Apa yang membuat Para Jasa ini yakin? Apakah ada semacam identitas-identitas kalau buatan dari Pasar Pramuka ini lebih bagus atau apa? Bagaimana begitu Pak? Gini, kalau Pasar Pramuka, produk Pasar Pramuka, kalau yang lihat bukan ahli, seperti Pak Roy, Pak Desmond, itu nggak ketahuan. Karena memang sangat relik sekali ya. Kira-kira kapan ijazah palsu Jokowi ini dicetak? Kalau misalkan pada saat Jokowi mau melamar jadi gubernur. Ada yang menarik. Jadi sebelumnya tidak ada hujan, tidak ada angin, Mbak. Alami, mendadak saya terima WA WhatsApp dari Paiman. Dan berisikan
Awalnya baik, awalnya Mas Roy apa kabar? Karena saya memang pernah mengenal yang bersangkutan. Pertamanya baik-baik, terus yang kedua saya tiba-tiba disuruh menghentikan apa yang saya lakukan. Terus saya suruh minta maaf pada Jokowi. Pak Paiman itu di Iya, dalam teksnya seperti itu. Dan yang menarik adalah kalau enggak nanti keluarga saya tidak aman. Loh, ini Berarti apa-apaan dengan ini? kata lain ada intimidasi dan Ada ada ancaman. intimidasi. Menariknya lagi, dia WA lagi ke saya. Enggak, saya naikin di media dulu. Kan? Oh iya, naik ke media dulu. Saya naikin di media. Langsung dinaikin media sama Langsung di Bapak? media. Kemudian Pak Iman menghubungi kembali. Iya, via WA. minta maaf, minta maaf ke saya. Tapi di antara permintaan maaf itu Mbak Aris tadi yang menarik adalah dia menyebutkan ngaku saya memang pernah punya kios di Pasar Pramuka ini. Teks atau by Teks, phone? VA. Berarti ada buktinya. Ada buktinya. Ada Oke. buktinya, WA-nya masih saya simpen sampai dengan sekarang. Dan dia berkata bahwa tapi saya di situ hanya tahun 97 sampai 2002. Aneh. Perkembangan terakhir kan yang menarik, Ya. Pak Iman itu kan konon ya, tapi saya belum terima. Kanon melaporkan saya gugatan secara perdata dan pidana. Wah, saya tunggu. Oke, Kalau oke. memang benar, itu akan kita bongkar habis dia. Ini sepertinya sudah tiba Pak Roy. Oke. Berarti berdasarkan informasi yang diterima Pak Roy Ya. bahwa sebelumnya di Pasar Pramuka Pojok ini adalah di mana tempat Di sini pembuatan. ada 200-an kios dulunya. Ya. Yang kios itu memang ya saya sebut tadi ya, keajaiban dunia ke-10 gitu ya. Karena apa saja bisa dibuat dan aneh. Kenapa orang-orang di sini bilang itu tidak terbakar tapi dibakar. Nggak jauh dari sini itu ada pos polisi. Ini pelanggar tuh. Depan ini. Seberang, Ini. Ya. sangat seberang-seberangan ya. Nggak jauh dari sini Ada ada pemadam pos pemadam kebakaran. kebakaran juga. Betul. Kenapa kebakaran yang jam setengah 6 pagi atau jam 5 pagi bisa menghabiskan total habis? Habis bro. Ada korbannya juga loh. Ada korban manusia yang kemudian sempat terjun di dalam, kemudian korban. Kan aneh orang mau bilang entah itu cocokologi atau apa, ya. Tetapi adalah setelah ada pelaporan dari TPUA kepada Barreskrim soal ijazah palsu. Desember 2024. Baru akhir tahun yang lalu. Jadi waktunya ini bisa dikatakan cukup janggal sepertinya. Sangat janggal. Sangat janggal. Ya. Oke. Kita jalan ke sana Pak Roy. Ya, inilah dulu. Ini ya Pak Roy ya. Ini dulu adalah Pasar Pramuka yang lama ya Pasar Pak? Pramuka 200. Pojok dulu Pasar istilahnya. Pramuka Pojok. Dan kios yang krusial itu ada di pojok sini. Ada di sekitaran Ada sini. di sekitaran sini. Ada depan Terus sini. di belakang sana tuh ada masjid, ya. Kemudian Pak Iman tuh pernah punya kios yang ada di depan. Oke. Kemudian dia sempat beli kios juga. Dia bilang udah nggak di sini, terus dia masih di sini, tapi dia pindah ke belakang. Kalau mau tahu ya kan tentang kapan Pak Iman berakhir di sini apa, Nah. saya punya teman Nah, yang asli sini. Gitu. Asli sini. Asli Pak sini. Rajasa ada Dan- teman. Ada, dan dia punya kios juga di sini. Dia tahu. Nah, kita bisa tidak Pak tim Ainus Files secara eksklusif mungkin mendatangi teman Ya. Bapak? Bisa Ya, Pak? Bisa. Bisa Pak? Sekarang bisa? Ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mendatangi yang temannya Pak Rajasa, pedagang juga dari Pasar Pramuka Pojok. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Mas Bro, sudah secara eksklusif tim Ainus Files bisa mewawancarai Mas Bro. Mas Bro, kalau misalkan berdasarkan dari informasi yang Mas Bro miliki gitu, Pasar Pramuka ini sebenarnya dibakar atau terbakar Mas Bro? Dibakar. Sengaja dibakar. Boleh cerita tidak Mas Bro kenapa? Ya, pada tentang belum terjadi apa-apa. Setelah terjadinya itu ijazah palsu, nah, pada bulan kemarin 2024 terjadi kebakaran sih. Tapi yang saya ingin tanyakan, benarkah Pak Paiman pernah punya toko di Pasar Pramuka Pojok? Pak Iman pernah. Pernah? Pernah. Dan kira-kira itu tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau Mas Bro mengetahui Pak Kalau Paiman ini saya punya ingat toko saya, di sini. ingat saya. Saya ingat Mas Bro. 2010, 2012 masih. Lantas Pak Paiman, apakah punya satu toko saja atau punya dua toko? Iya, dari depan tidak kebakar. Punya dua toko Pak Paiman. Pada saat pedagang
ataupun pemilik kios di Pasar Pramuka ini katanya sempat ditawari uang untuk meninggalkan ataupun untuk mengosongkan kios. Apa benar, Mas Bro? Betul, itu dari perorangan. Yang punya tanah sini maksudnya. Yang punya tanah sini? Berapa, Mas Bro? Kalau misalkan boleh tahu. Saya kurang tahu. Saya dengar cuma ada uang penggantian aja. Selanjutnya, benarkah Mas Bro banyak ijazah palsu yang dicetak di Pasar Pramuka Pojok? Banyak. Banyak? Dari tahun berapa, Mas Bro? Ini memang jaringan udah lini merah. Jaringannya? Udah lini merah. Semua Kapolsek kenapa di sini? Dari rahasia umum Ya. bahwa pemalsuan dokumen apapun bisa di Pasar Pramuka Pojok. Kira-kira dokumen apa saja, Mas Bro, selain ijazah yang bisa dipalsukan Ya, di Pasar Pramuka Pojok? KK, dan lain-lain lah. Mana ijazahnya nggak pernah ditunjukkan? Sampai ke acara yang sangat-sangat kita tunggu, gelar perkara khusus di Barreskrim, ijazahnya tidak ditampilkan. Senin 2 Desember 2024, kebakaran hebat melanda Pasar Pramuka Pojok yang terletak di Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Kebakaran yang diduga disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik itu menyebabkan 50 kios ludes terbakar dan juga menewaskan 1 orang. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian, setelah 10 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Namun belakangan kebakaran di Pasar Pramuka Pojok dikaitkan dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Beberapa pihak menyebut Pasar Pramuka sengaja dibakar untuk menghilangkan bukti pembuatan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Paro, ini kita kembali lagi ke Pasar Pramuka. Sebelumnya ini Mas Bro menyatakan bahwa Pasar Pramuka ini bukan terbakar tapi dibakar. Nah, apakah ada keterangan saksi ataupun salah satu pedagang yang mungkin menyaksikan ataupun yang mungkin bisa menjelaskan begitu bahwa pasar ini benar-benar dibakar? Gini ya, Pak Roy. terus terang sulit karena saya juga nggak ada di lokasi. Karena itu kan pasti istilah hukumnya kan testimonium di auditu, keterangan dari orang-orang lain. Ya. Saya kira keterangan dari dia yang tadi disebut Mas Bro itu sudah valid karena dia adalah orang yang ada di sini. Saya dulu adalah mitra dari Komisi 1, yang Komisi 1 itu mitra intelijen. Kami bisa mempelajari bagaimana kemudian itu cipta kondisi, bagaimana untuk habiskan bukti yang menghilangkan semua barang bukti ya dibakar. Berarti ada dugaan dengan terbakarnya ataupun dibakarnya Pasar Pramuka Pojok ini adalah upaya untuk penghilangan barang. Menghilangkan semua karena orang-orangnya kemudian setelah itu Mbak Barista, orang-orangnya kemudian pada pindah. Ada yang pindah ke Bogor, ada yang pindah ke Padang ya. Kenapa saya bisa menyebutkan kota-kota itu? Itu tidak asal loh ya. Saya berusaha melakukan investigasi langsung juga ke mereka-mereka itu. Para jasa Pak Roy berbicara mengenai fakta dari kubu sebelah begitu, sempat menyampaikan ada bukti bahwa ijazah itu adalah asli dan skripsinya juga asli. Salah satu buktinya adalah album tahunan. Album tahunan itu ada foto Jokowi dan halamannya juga ternyata katanya sama dengan alumni-alumni yang lain. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ada yang aneh, Mbak lihat ada yang aneh nggak di album tahunan ini? Saya tidak lihat aslinya. Oke, saya udah lihat. Album itu warna kertasnya juga tidak menunjukkan warna kertas tahun 80-an. Satu. Oke. Yang kedua, masih ada salah cetak juga. Di album itu, di album kenangan itu, Joko Widodo itu tertulis dari SMA 6 Yogyakarta. Oke. Padahal yang SMA 6 Yogyakarta itu almarhum Hari Mulyono, bukan Joko Widodo. Oke. Ada kemungkinan besar ya fotonya itu, ya, udah betul. diganti Iya, betul. juga. Teman-temannya Jokowi sendiri dengan ijazah nomor 1115 Pronojiwo, 1116 almarhum Hari Mulyono, 1117 Sri Murti Ningsih. Tiga-tiganya itu identik
sama persis platnya, sama persis posisi logo dan huruf A-nya. Ijazah Jokowi nomor 1120 tidak match, tidak identik. Saya tantang, Bareskrim mengatakan udah menguji dengan ijazah-ijazah yang lain. Mana pembuktiannya? Saya berani loh membuktikan dengan ijazah yang saya tunjukkan. Bapak takut tidak sih dituntut dengan adanya tudingan penyebaran nama baik ataupun tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia? Loh, kan sudah. Takut tidak, Pak? Ngapain takut? Tidak takut. Kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bicara apa adanya, mengedepankan kebenaran. Ya, kita mengedepankan kejujuran. Ya, kalau saya takut, kalau Rismon Sianipar takut, kalau Dr. Tifa Yusiatia Suma takut, ya kami nggak akan sejauh ini. Mana ijazahnya nggak pernah ditunjukkan. Sampai ke acara yang sangat-sangat kita tunggu, gelar perkara khusus di Bareskrim, ijazahnya tidak ditampilkan. Saya terus terang, Pak, sudah sampai pada satu hipotesis, nggak akan muncul itu nanti di pengadilan. Karena apa? Beberapa kali pengadilan, mau yang di Solo, mau yang di Jakarta, perdata, pidana, ijazah itu tidak pernah ada, yang ada hanya fotokopinya. Untuk kekisruhan asli atau palsunya ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Pak Roy itu sebenarnya inginnya endingnya seperti apa sih, Pak Roy? Endingnya ada pengakuan, kejujuran, dan sifat kenegarawanan dari seseorang yang pernah memimpin kita. Itu aja. Dan kami ingin agar ini tidak terulang lagi. Jangan lupa loh, Pak, atau mungkin saja pola yang sama atau moda yang sama itu bisa digunakan untuk pemimpin-pemimpin Indonesia berikutnya. Kalau nggak ada, kan nggak pernah ada dari dulu. Bung Karno itu jujur, ijazahnya asli dari ITB, Teknik School Bandung. Ya. Kemudian Pak Harto jujur sekolah rakyat. Ya. Gus Dur itu dari Kairo, dari Mesir ijazahnya. Kemudian Pak Habibie jelas sebagian di ITB, sebagian juga ada di Jerman. Pak Bu Mega, kita hormati betul, Bu Mega tuh sempat S1 di Unpad tapi nggak selesai. Dia pakai ijazah SMA saja, itu kan bagus. SBY jelas lah, doktornya di IPB. Orang ini ya kalau nggak punya, ya nggak usah aku bikin punya ijazah, apalagi ijazah Gajah Mada gitu. Sebelumnya, Senin 11 Agustus lalu, Roy Suryo CS kembali mendatangi gedung Komnas HAM untuk mengadukan dugaan pelanggaran hak manusia dan kriminalisasi atas laporan yang dibuat oleh Presiden ke-7 Joko Widodo di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Tim iNews Files sempat mewawancarai salah satu terlapor yang juga ahli digital forensik, Rismon Sianipar. Oh tidak, 1 inci pun, jangankan 1 jengkal, 1 inci pun tidak, karena ya kita memang punya bukti yang sangat kuat ya, berbasis ilmiah, berbasis fakta akademik, jadi nggak ada yang membuat kami takut, gentar. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau memenjarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik yang Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Itu milik publik, milik rakyat. Yang pertama adalah lembar pengesahan penguji di skripsi Joko Widodo tidak pernah ada. Maka skripsi tidak pernah diuji, maka tidak ada gelar sarjana, maka tidak ada ijazah. Yang kedua, transkrip nilai akademik seperti yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada tanggal 22 Mei saat konvers, yaitu tidak ada tanda tangan otoritas apapun, maka transkrip akademik tersebut tidak pernah disahkan, tidak sah, maka ijazah pasti palsu. Insinyur Joko Widodo KKN, kemudian dia berkuliah, kemudian mengerjakan tugas, kemudian dan lain sebagainya. Dia pun sendiri tidak tahu kalau ijazahnya ini palsu atau tidak.
Terkait tudingan Roy Suryo CS bahwa Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa, merupakan pemilik kios yang mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Kami, tim iNews, sudah meminta waktu beliau untuk wawancara. Namun beliau tidak bersedia dan memberikan pernyataan bahwa kasus ijazah palsu sudah ditutup. Barreskrim Polri sudah menyatakan SP3 dan menyatakan ijazah Jokowi asli. Sementara berita terkait ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka hanyalah karangan belaka. Kiri kanan saya ini adalah Pasar Pramuka, di mana Pasar Pramuka ini sangat terkenal bahwa di sini adalah salah satu pusat percetakan. Bang Ade, banyak pihak yang mengatakan bahwa Pasar Pramuka adalah tempat di mana diduga ijazah palsu Joko Widodo dibuat. Tanggapannya seperti apa, Bang Ade? Nah, kalau terkait dengan percetakan dan lain-lain sebagainya, sebenarnya Pasar Pramuka ini bukan yang di sini pusatnya. Dia ada di sana, tetapi yang di sebelah sana sudah terbakar ya. Kemudian ada ungkapan dari saudara Bitor dibuat itu di 2012 ya. Kalau di 2012 itu jejaknya ada di sana. Namun kalau berbicara itu dibuat oleh Pasar Pramuka, ya kita juga merasa aneh. Ketika berkuliah kan kita taunya kuliah. Ya. Kuliah sampai dengan KKN, seperti Insinyur Joko Widodo, KKN, kemudian dia berkuliah, kemudian mengerjakan tugas, kemudian dan lain sebagainya. Dia pun sendiri tidak tahu kalau ijazahnya ini palsu atau tidak. Karena itu kan diserahkan pada UGM ketika terjadi wisuda, ya kan? Kan gitu. Nah, jadi saya anggap bahwa tidak ada satupun orang yang berkuliah itu memahami ini asli atau palsu. Yang penting dia berkuliah dan selesai serta diwisuda. Kalau ada ungkapan bahwa dibuat 2012, itu sama sekali tidak melaksanakan ya perkuliahan dan pelajaran akademik yang dituntut di UGM. Nah, inilah yang menjadi saya merasa bahwa publik kita ini, publik atau kelompok ya, jadi bukan publik, tapi kelompok yang berusaha untuk menampilkan satu keraguan-keraguan kepada publik. Bahwa ini harus ada keraguan dulu nih. Untuk apa? Untuk menjatuhkan, menjustifikasi seorang mantan presiden ke-7 di Republik ini. Nah, yang lebih menggelitik lagi bahwa ketika kita berbicara ijazah palsu, sebentar nongol lagi itu skripsi. Nah, kalau skripsi kan kita tahu, Mbak. Skripsi itu bisa saja kita buat di Pramuka, bisa saja di mana kita mengetik. Nah, kemudian kalau kita mengetik di tempat begini, apakah itu bisa dikategorikan palsu? Terus lembar pengesahan. Lembar pengesahan skripsi milik Insinyur Joko Widodo itu sudah disita. Itu perlu saya beritahukan bahwa itu sudah disita di Polda Metro Jaya saat ini, dan termasuk ijazah. Dan termasuk ijazah dan juga beberapa buku. Nanti saya perlihatkan ada buku alumni. Itu buku alumni juga sudah mulai disita dan diambil oleh teman-teman di Polda Metro Jaya untuk pembanding. Abang Ade tadi sempat menyampaikan ada bukti. Boleh ditunjukkan, Bang? Buktinya itu apa saja sih, Bang? Yang sudah dimiliki oleh Bang Ade ini? Ya. Jadi terkait dengan bukti yang saya anggap ini dilakukan penyitaan juga. Ini tapi bukti aslinya sudah disita ya, Bang? Ya, sudah. Nah, boleh ditunjukkan ke kamera, Bang? Seperti ini, misalkan ini album alumni ya. Album alumni. Ini kan dibuat oleh alumni, dan di sini di halaman 280 ya. 280 yang dikatakan Hari Mulyono itu enggak. Ini Joko Widodo di sini. Ini di halaman 280 ya. Yang ini ya. Iya. Joko Widodo. Ya, Joko Widodo. Halaman 280. Dan kalaupun ada buku yang berbeda, misalkan buku yang sama tetapi isinya, misalkan dia 280 halamannya, kemudian ada buku lain itu di 380 atau 270. Nah, itu yang bisa membuat kita ragu. Tetapi kalau ini fix kok. Jadi come on, ayolah.
Para saat ini, kemarin ya, sampai hari ini, itu sebenarnya sudah ada yang dipanggil di Polda Metro Jaya. Sudah ada yang dipanggil ya Bang? Mangkir. Mangkir? Saya anggap mangkir, kenapa mangkir? 17 Agustus bukanlah alasan bagi seseorang yang dipanggil secara patut untuk memberikan alasan bahwa tidak mampu hadir karena perayaan. Beda. Dan itu belum perayaan 17 Agustus loh. Harusnya tanggal 14 mereka. Kok sudah ada alasan yang tidak masuk akal menurut saya dan menggelikan bahwa mau ke 17-an. Kan aneh. Bang Ade, ini saya ingin mengulas sedikit untuk bukti yang sudah dipegang oleh Bang Ade. Ini adalah album alumni ini yang dimiliki sama Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan itu identik sama dengan teman-teman seangkatan lainnya. Sama. Buku alumninya sama dan jumlah halamannya juga sama. Semua buku yang sudah disita halaman 280 sama, ada foto dan identitas dari Joko Widodo. Lantas untuk album aslinya ada? Ada. Bang Ade pegang? Saya sampai saat ini pernah melihat saja, tetapi tidak, mereka menolak untuk diberikan. Senior itu karena ini kan dari tahun angkatan dari tahun 88 ya sampai dengan 57 ya kalau nggak salah. Ya 57 dan 57 sampai 88. Mereka menolak. Dia bilang jangan. Tetapi sudah ada juga yang memberikan ke Polda Metro Jaya. Ada narasi, ada dugaan bahwa Pasar Pramuka ini sengaja dibakar untuk memusnahkan bukti-bukti bahwa ijazah yang menerbitkan ijazah palsu Joko Widodo ini tidak tersisa. Tanggapannya seperti apa Bang Ade? Itu hal yang tidak wajar menurut saya. 2012 dipalsukan, ada yang bilang 2020 timbul lagi, ada lagi bahwa salah satu kader PSI yang mengupload sehingga itu yang menjadi acuan. Nah ini tanda tanya besar. Saya rasa inilah keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh mereka yang menurut saya tanpa fakta dan bukti. Kepentingannya bagaimana menyerang Bapak? Kalau tendensi pribadi, saya rasa juga ada tendensi pribadi dari seorang Roy Suryo. Diduga, diduga. Saya menduga seperti itu. Ini mindset saya bahwa tendensi pribadi, dendam pribadi, kebencian itu timbul dikarenakan yaitu tadi diputus bersalah dan selalu dikait-kaitkan bahwa dia Bapak Insinyur Joko Widodo bisa mengintervensi pengadilan, Bapak Insinyur Joko Widodo bisa mengintervensi kepolisian dan kejaksaan. Diragukan juga hasil polisi, padahal mereka lapor ke polisi. Jadi mau lapor kemana lagi? Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, itu jangan gaduh. Pasal-pasal yang dikenakan sama kami 10 pasal totalnya, 10 pasal. 10 pasal? Koruptor aja pun nggak ada 10 pasal. Itulah hebatnya Yakub Hasibuan ini. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama pengacara dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Yakub Hasibuan. Halo Bang, apa kabar Bang? Halo Mbak, puji Tuhan sehat, terima kasih. Oke, Bang Yakub, ini langsung saja nih, perihal ijazah palsu Jokowi yang disampaikan oleh Roy Suryo CS. Sebelumnya sempat diumumkan begitu bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini identik dan otentik dengan ketiga ijazah temannya, tapi masih dikeluhkan ataupun masih diduga bahwa itu palsu. Tanggapannya gimana Bang? Nah itu yang sebenarnya kita sayangkan dan kita bingung gitu ya, bahwa ada sekelompok orang yang melaporkan perkara ini ke kepolisian. Ketika kepolisian menyelidiki dengan sangat komprehensif, sangat luas, sudah keluar hasilnya yang padahal dari awal kami meyakini bahwa ini tidak perlu sampai harus ada forensik sebenarnya, karena dari pihak yang mengeluarkan saja sudah mengatakan asli dan banyak sekali dokumen pendukungnya.
yang sudah dijelaskan ada puluhan bukti dan puluhan saksi. Namun tetap dilakukan forensik mungkin hanya sebagai bonus lah untuk meyakinkan karena ini mungkin sudah agak ramai beritanya. Betul. Ternyata diragukan juga hasil polisi. Padahal mereka lapor ke polisi. Jadi mau lapor kemana lagi? Oke. Nah itu yang kita juga bingung sampai sekarang. Dan ini justru ada yang menarik, dugaan bahwa ijazah Jokowi ini dibuat di Pasar Pramuka Pojok. Karena memang Pasar Pramuka Pojok ini terkenal dengan pemalsuan dokumen-dokumen dan mereka itu sangat menuding dengan tegas bahwa Paiman itu adalah salah satu orang yang di balik layar penerbitan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya itu tentunya harus saya dengan tegas saya sampaikan bahwa itu tidak benar dan tidak berdasar ya. Dan dari awal yang kami dengar juga banyak sekali nama-nama yang dikatakan terlibat. Betul. Ternyata di klarifikasi satu bilang tidak ada itu, tidak pernah dan lain sebagainya. Jadi dari situ aja sudah patah. Dan kemudian Pak Paiman pun sekarang katanya sudah mengajukan juga langkah hukum. Di mana dari awal kami sudah sampaikan, tolong ketika ada suatu hal yang bukan merupakan fakta atau hanya berupa asumsi-asumsi atau gosip atau hanya ya dengar-dengar, ya kalau bisa diverifikasi dulu lah. Tapi kan dari mereka pihak sana kan selalu ngomong dulu, tuduh dulu, baru pikir caranya untuk membuktikan. Ini kan itu caranya. Tapi ya itu sebisa mungkin kalau menurut saya sih itu sangat tidak ada nilainya tuduhan itu. Dan bisa dibuktikan lah nanti bahwa itu tidak benar. Dan kembali lagi, sebenarnya mereka kan yang memiliki kewajiban untuk membuktikan. Sampai sekarang tidak ada juga bukti sama sekali yang mengarah ke situ. Tapi kalau misalkan dari sisi tim kuasa hukum Pak Jokowi, adakah bukti-bukti yang mematahkan isu-isu ataupun tuduhan-tuduhan dari Roy Suryo CS? Iya, kalau bukti yang paling utuh dan otentik kan ijazah itu sendiri. Ya. Di mana itu sudah disita dan nanti mungkin akan digunakan di persidangan oleh penuntut umum. Bukti-bukti lainnya tentunya itu banyak sekali di UGM. Dan juga dipegang oleh teman-teman Pak Jokowi. Yang mana yang saya dengar juga sudah beberapa ditunjukkan pada saat pemeriksaan kepada polisi. Apakah nanti itu akan juga disita dalam rangka untuk penggunaan di penuntut umum ketika persidangan, yaitu mungkin kita tunggu update-nya dari kepolisian. Tapi saya yakini banyak sekali bukti-bukti yang akan sifatnya sangat absolut, tidak akan bisa dibantah lagi, karena ya bayangin aja Mbak, dari kartu hasil studi, dari daftar nilai, dari kalau tidak salah kartu bebas pinjam buku di perpustakaan, itu mungkin kalau kita pernah kuliah dulu itu kan juga, saya pun lupa bentukan kartu bebas ini saya seperti apa, tapi puji Tuhan alhamdulillah masih ada di UGM. Untuk perkembangan kasus ini sebenarnya pasal berapa saja sih Bang yang dikenakan untuk Roy Suryo CS? Iya, yang kita laporkan adalah 310, 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan juga fitnah, kemudian 27A Undang-Undang ITE, 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Itu adalah pasal-pasal yang kami rasa dan kami juga jelaskan dalam laporan polisi kita bagian mana yang kami yakini memenuhi unsur ini dan sebagainya. Dan itu nanti akan terbuka. Dan dari pihak kepolisian pun pada saat memeriksa Pak Jokowi juga jelaskan bagian mana yang dirasa melanggar pasal itu dan sebagainya. Oke, tapi dari reaksi Pak Jokowi sendiri atas tudingan-tudingan Roy Suryo CS sebenarnya seperti apa sih? Pasti masyarakat ingin tahu nih. Iya, tentunya kalau reaksi Pak Jokowi sangat menyayangkan adanya ini. Beliau selalu mengatakan ini kan sebenarnya, ini setiap ketemu, masih selalu setiap ketemu beliau mengatakan ini sebenarnya isu, ini masalah kecil, masalah simpel, tapi kenapa ini dibesar-besarkan? Jadi mungkin beliau di tahap masih, bukan hanya beliau ya, saya pun juga kadang-kadang masih mempertanyakan, kok bisa ya ada orang-orang yang seperti ini ya? Kok bisa ya? Namun ya karena kami melihat tidak ada jalan lain, didiemin. Pak Jokowi sudah mendiamkan ini sudah bertahun-tahun. Cukup lama. Cukup lama pada saat beliau presiden hingga purna tugas. Sekarang sudah purna tugas, ternyata makin parah, bukannya berhenti. Makin memanas justru. Makin memanas justru. Mungkin pada saat itu Pak Jokowi kan juga merasa ya mungkin karena saya presiden dikritik atau dicoba untuk dijatuhkan ya, beliau juga merasa ya kalau kurang etis mungkin kalau saya sebagai presiden untuk mengambil langkah hukum. Tapi setelah ini kan Pak Jokowi sudah purna tugas menjadi rakyat biasa, memiliki hak dan kewajiban dan punya hak asasi juga. Betul. Jangan sampai ini dilanggar dong. Nah, kami juga
berkali-kali mengingatkan pada mereka, tolong diberhentikan karena ini tidak benar. Tapi kalau misalkan pandangan dari tim kuasa hukum begitu, dengan mangkirnya Roy Suryo dari panggilan yang kemarin dan menunda gitu sampai 17-an, tanggapannya seperti apa, Bang? Ya tentunya kami menyayangkan, apalagi karena alasannya persiapan mau 17-an. Nah, itu sudah dikonfirmasi juga oleh beliau dan kuasa hukumnya. Ya jadi saya melihat nanti dari para penyidik mungkin yang akan menilai kan, apakah penundaan itu memang patut dan layak dan wajar atau tidak. Nah, tentunya ini bukan, ya menurut kami bukan hal yang urgent dan tidak dibenarkan. Ya walaupun kembali lagi sudah diatur juga dalam hukum acara kita kan, ada panggilan pertama, panggilan kedua. Kalau panggilan kedua tidak dapat hadir juga, ya bisa dijemput juga. Sebelumnya sempat mewawancarai Pak Roy. Sebenarnya tujuan akhir dari desas-desus ataupun kekisruhan ijazah palsu Jokowi ini apa? Nah, versinya Pak Roy adalah menginginkan, jika memang terbukti palsu, beliau menginginkan Pak Jokowi ini meminta maaf kepada seluruh khalayak masyarakat Indonesia. Tanggapannya seperti apa? Ya, itu tidak akan terjadi, Mbak, karena itu tidak palsu. Jadi itu sama sekali tidak akan terjadi. Kalau dari kami justru jika ditanya hal yang sama, dari awal kami sudah jelaskan bahwa tujuan utama dari kami mengambil langkah hukum ini agar nama baik Pak Jokowi dan keluarganya dipulihkan, dan segala pemberitaan yang dapat merugikan Pak Jokowi mengenai narasi ijazah palsu ini bisa dihentikan. Dan kembali lagi, ini sudah menjadi berita yang sangat viral di mana-mana. Jejak digital itu sulit dihilangkan. Sehingga kalau tidak ada satu putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang terbukti melakukan fitnah karena hal tersebut tidak benar dan ijazah Pak Jokowi itu asli. Bang Yakub, ini Pak Roy katanya akan memberikan ataupun mengirimkan somasi kepada Pak Jokowi. Apakah sudah mendapatkan somasi tersebut atau belum? Sudah diterima somasinya, walaupun kami lihat somasinya juga tidak berdasar, dan substansinya sebenarnya juga tidak ada yang relevan menurut kami. Jadi ya kami rasa juga tidak perlu dikomentari somasinya. Karena kembali lagi, somasi itu kan harus ada dasarnya. Apa yang dugaan yang dilanggar, kemudian permintaannya apa, dasarnya seperti apa, ini sama sekali tidak ada. Polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo hingga kini belum menemui titik terang. Isu yang terus diperbincangkan hingga ke sudut-sudut warung kopi ini menarik semua pihak. Publik terus bertanya-tanya, mengapa sesuatu yang seharusnya sederhana menjadi rumit untuk dibuktikan. Apapun hasilnya, semoga kebenaran dapat terungkap demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.